Bayangkan, seluruh hidupmu berjalan tanpa pernah benar-benar kau mulai dengannya. Satu kalimat yang kita ucapkan setiap hari, tapi tak pernah benar-benar kita selami. Apa sebenarnya makna bismillah? Mengapa para arif menyembunyikan rahasianya dari orang-orang biasa? Malam ini, kita akan masuk ke kedalaman yang tak banyak berani menapakinya. Kalimat yang tampak sederhana, namun menyimpan gerbang menuju hakikat diri dan Tuhan. Inilah rahasia bismillah yang disembunyikan dari umum. Bismillah gerbang awal segala permulaan. Dalam setiap langkah hidup yang kita niatkan untuk mendapat keberkahan, kalimat pertama yang diajarkan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun apakah selama ini kita benar-benar menyelami apa yang tersembunyi di balik kalimat itu? Atau jangan-jangan hanya sebatas lafaz di lisan, tanpa pernah merasakan hakikat dari kandungannya? Kalimat ini bukan sekadar pembuka, ia adalah pintu, gerbang, bahkan jembatan menuju Allah. Ia menyimpan rahasia perjalanan ruhani yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengerti. Kalimat bismillah bukan hanya seruan permulaan, ia adalah penyaksian. Seorang hamba ketika melafazkannya dengan kesadaran ruhani, sedang mengikrarkan bahwa ia tidak berjalan atas kehendaknya sendiri. Ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Inilah titik awal makrifat, saat seseorang mulai menyadari bahwa tiada daya dan upaya, kecuali karena nama Allah yang maha luhur. Banyak orang melafazkan bismillah di setiap aktivitasnya, makan, bekerja, keluar rumah. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa setiap huruf dalam kalimat ini menyimpan rahasia ilahi. Huruf ba sebagai pembuka telah menjadi bahan renungan para arif. Sebab dari huruf itulah perjalanan makrifat dimulai. Satu titik di bawah ba saja telah menjadi bahan renungan para wali. Bahkan para sufi besar seperti Imam Ali berkata, "Aku adalah titik di bawah bia." Itu bukan ungkapan biasa, tapi pernyataan yang penuh rahasia hakikat. Mengucapkan bismillah bukan sekadar permohonan perlindungan atau keberkahan, tetapi penyadaran mendalam bahwa segala yang kita lakukan adalah karena izin dan kuasanya. Bila hati telah benar-benar hadir saat melafazkannya, maka seluruh perbuatan menjadi ibadah. Tidak ada yang sia-sia, bahkan diam seorang hamba yang sadar pun bernilai di sisinya. Namun rahasia terdalam dari bismillah seringkali tidak tampak di permukaan. Ia tidak dijelaskan di ruang-ruang pengajian biasa, tidak pula diajarkan dalam teks yang kasat mata. Ia hanya dapat disingkap oleh hati yang jernih, oleh jiwa yang telah disucikan dari kepentingan dunia. Sebab yang tersembunyi dalam bismillah adalah namanya. Dan namanya adalah jalan menuju dirinya. Disitulah letak keagungan dan rahasia yang agung. Bismillah adalah kalimat penyerahan, tapi lebih dari itu, ia adalah pengenalan. Seorang hamba yang menyelami kalimat ini tidak hanya menyerahkan dirinya, tetapi juga mulai mengenal siapa Tuhannya. Dengan mengenal, maka ia pun mengenal dirinya. Dan inilah awal dari perjalanan makrifat. Ketika seseorang tidak lagi hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup karena namanya, hidup di dalam namanya, dan akhirnya hidup bersama namanya. Maka ketika engkau mengucapkan bismillah, jangan hanya berharap keberkahan lahir. Harapkanlah terbukanya pintu-pintu rahasia. Mintalah agar dibukakan hijab dari hati yang selama ini menghalangi penyaksian. Sebab rahasia bismillah yang tersembunyi bukan karena Allah menyembunyikannya, tapi karena hati manusialah yang belum bersih untuk menyaksikannya. 3 nama agung dalam bismillah. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, terdapat 3 nama yang sangat agung. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. 3 nama ini bukan sekadar atribut. Ia adalah pancaran sifatnya yang membuka jalan menuju pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Setiap nama memuat dimensi makna yang dalam yang hanya bisa diresapi oleh hati yang tenang dan jiwa yang telah lelah mengejar dunia. Nama Allah adalah nama yang paling menyeluruh. Ia bukan sekadar panggilan, tapi identitas dari zat yang meliputi segala sesuatu. Dalam nama Allah terkandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Nama ini bukan hasil ciptaan manusia. Ia adalah nama yang datang dari sisinya sendiri. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa disamakan. Ketika seseorang menyebut Allah dengan hati yang hidup,
maka ia sedang memanggil seluruh sifat keagungan dan kelembutan sekaligus. Kemudian ada Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Ini adalah kasih sayangnya yang meliputi segala makhluk, baik yang percaya maupun yang mengingkari. Ar-Rahman adalah pancaran cintanya yang tak bersyarat. Bahkan orang yang tidak mengenalnya sekalipun masih menikmati udara, cahaya, dan kehidupan. Maka ketika nama ini diucapkan, sadarlah bahwa kasihnya tidak tergantung pada amalmu. Ia memberi karena ia adalah pemberi. Ia mencintai karena cintanya tidak terbatas oleh hukum sebab akibat. Lalu ada Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Ini adalah kasih sayang khusus yang ditujukan bagi para hamba pilihan yang mendekat kepadanya. Ar-Rahim adalah curahan kasih yang hadir setelah seorang hamba mengetuk pintunya. Bagi mereka yang berusaha mendekat, menyucikan diri, dan mengenalnya, kasih sayang Ar-Rahim membimbing mereka menuju cahaya makrifat. Inilah bentuk kasih sayang yang membawa ruh kembali kepada asalnya, kepada fitrah sucinya. Kalimat Bismillah tidak akan memiliki kekuatan apapun jika tidak disadari kedalaman makna tiga nama ini. Lafaznya memang ringan di lisan, namun getarannya begitu dalam jika menyentuh hati. Ia ibarat benih yang jika ditanam di tanah yang subur, yaitu hati yang bersih, akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi perjalanan hidup. Namun bila hanya menjadi rutinitas yang tanpa jiwa, maka ia tak ubahnya seperti daun yang gugur sebelum sempat hidup. Orang-orang makrifat menyebut tiga nama ini sebagai tiga pintu menuju kesadaran tauhid. Melalui Allah, kita mengenal Zat. Melalui Ar-Rahman, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terus diberi meski lalai. Dan melalui Ar-Rahim, kita dituntun untuk kembali, untuk pulang, untuk menyatu. Tiga nama ini jika direnungi dengan hati yang jujur, akan membawa jiwa pada rasa tunduk dan cinta yang tak terucap. Maka jangan lewatkan satupun penyebutan Bismillah tanpa menghadirkan kesadaran akan siapa yang sedang engkau sebut. Setiap lafaz Allah, setiap seruan Ar-Rahman, dan setiap lirih Ar-Rahim adalah undangan untuk hadir. Hadir secara utuh, tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan ruh. Sebab nama-nama ini bukan hanya sebutan. Ia adalah jalan pulang bagi mereka yang rindu kembali kepadanya.